Jangan anggap remeh GERD, ini bukan hal sepele. Ini ada 8 hal yang bikin GERD kamu makin parah. Halo teman-teman, kembali lagi bersama Dr. Erta dari Klinikera. Sebelum lanjut, follow dulu akun ini supaya nggak ketinggalan info kesehatan yang sering dianggap remeh, tapi dampaknya itu nyata. Dan tonton sampai habis, karena kalau dipotong di tengah, salah paham sedikit aja, itu bisa bikin panik berlebihan. Belakangan ini, isu GERD itu memang jadi bahan obrolan nasional setelah meninggalnya seorang selebgram, yang katanya sih karena GERD. Walaupun secara medis, penyebab kematian seseorang itu tidak bisa disimpulkan sesederhana itu. Satu hal penting yang perlu diluruskan, GERD pada umumnya itu bukan penyakit yang mematikan, tapi memang sangat mengganggu kualitas hidup kalian. Dan ini sangat mungkin dikontrol dan sangat bisa diobati dengan baik kalau ditangani dengan benar. GERD itu adalah singkatan dari gastroesophageal reflux disease. Ini adalah kondisi ketika isi lambung itu gampang naik ke kerongkongan. Masalahnya itu bukan cuma asamnya, tapi katup antara lambung dan kerongkongan yang seharusnya itu rapat malah jadi longgar. Akibatnya muncul sensasi panas di dada, mulut terasa pahit, mual, kembung, sampai rasa tidak enak yang bikin hidup itu terasa kok kayak gini-gini amat ya. Secara prinsip, pengobatan GERD itu menjaga supaya asam lambung itu tetap rendah dan tidak sering naik. Obat itu jelas punya peranan, seperti misalnya penurun produksi asam lambung atau pelindung dinding lambung. Tapi kalau cuman mengandalkan obat tanpa merubah kebiasaan, hasilnya seringkali setengah-setengah. Ibarat atap bocor, diseka tapi sumber bocornya tidak ditutup, ya tetap jadi masalah. Hal pertama yang sering disepelekan adalah waktu makan. Makan terlalu dekat dengan jam tidur itu undangan terbuka buat asam lambung naik. Saat malam hari, posisi tubuhnya mendatar, gravitasi itu tidak membantu menahan isi lambung. Idealnya, perut itu udah kosong setidaknya 3 jam sebelum tidur, termasuk tidak minum air berlebihan menjelang rebahan. Yang kedua adalah jenis makanan. Lambung itu pabrik asam, tapi ada bahan baku makanan yang bikin produksinya itu makin brutal. Makanan yang pedas, yang asam, gorengan, coklat, kopi, teh kental, minuman bersoda, sampai makanan berlemak tinggi itu sering jadi pemicu. Bukan berarti semua orang harus alergi seumur hidup, tapi saat GERD-nya itu belum terkontrol, ini tuh perlu benar-benar dijaga. Ketiga, faktor psikis. Nah, ini bagian yang sering bikin orang masuk ke lingkaran setan. Stres meningkatkan produksi asam lambung. Gejalanya makin terasa, lalu makin dipikirin, makin cemas, dan asam lambung makin tinggi. Akhirnya bukan cuma dada yang panas, pikiran juga ikut terbakar. Menjaga ketenangan itu bukan nasihat yang klise, tapi memang bagian dari terapi. Yang keempat, kita bicara soal otot katup lambung, namanya gastroesophageal sphincter. Nah, otot ini bisa melemah karena berbagai hal, mulai dari kebiasaan makan berlebihan, sering berbaring setelah makan, sampai pengaruh zat tertentu. Kalau otot ini semakin lemah, asam lambung akan makin mudah naik, bahkan tanpa pemicu berat. Yang kelima, sering tidak disadari adalah tekanan di dalam perut. Lingkar perut yang membesar berarti tekanan intraabdomennya itu meningkat. Lemak di perut mendorong lambung dari luar, sehingga isi lambung itu lebih mudah naik ke atas. Nah, itulah kenapa penurunan berat badan itu bukan bonus tambahan, tapi bagian inti dari terapi GERD. Yang keenam, rokok dan vaping. Banyak orang mengira efeknya itu cuma ke jantung dan paru. Padahal, nikotin itu sudah terbukti dari berbagai penelitian bisa melemahkan katup lambung dan meningkatkan produksi asam. Jadi kalau GERD itu nggak kunjung membaik, tapi rokoknya masih jalan terus, jangan heran kalau obat itu terasa seperti minum permen setiap hari. Ketujuh, penggunaan obat-obatan terlarang atau zat yang mempengaruhi kesadaran. Nah, zat-zat ini bisa menurunkan kontrol tubuh terhadap refleks alami tubuh, termasuk fungsi katup lambung. Dalam kondisi seperti itu, isi lambung itu gampang naik dengan mudah dan resikonya menjadi jauh lebih besar. Kedelapan, alkohol. Nah, ini adalah salah satu pemicu yang sering banget ditemukan dalam praktek sehari-hari. Alkohol itu meningkatkan asam lambung, melemahkan katup, dan mengiritasi dinding lambung. Nah, saya pernah tuh nemuin pasien yang berobat jauh-jauh dari luar Jawa. Dibilang GERD diobatin, gak sembuh-sembuh. Ternyata masalah utamanya ya di kebiasaan minum yang tidak pernah dihentikan. Teman-teman, GERD itu bukan soal siapa yang paling kuat menahan perih di dada, tapi siapa yang paling konsisten menjaga kebiasaan hidupnya. Kalau video ini terasa relevan,
Tolong ya, share ke orang-orang terdekatmu, karena bisa jadi ada yang sedang berjuang diam-diam melawan rasa tidak nyaman yang sama, dan mereka sangat butuh dibantu dengan informasi ini.